Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita memberikan kesempatan bagi tiap-tiap anggota keluarga untuk beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terpujilah Tuhan Maha Baik, Ia telah menyertai kita sepanjang siang hingga malam ini. Bahkan janji penyertaannya tidak pernah dipungkiri. Ibadah bersama keluarga saat ini kita hayati sebagai suatu perayaan pelawatan Tuhan bagi masing-masing kita. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya. Alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya dan bintang cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu, haleluya, haleluya. Arti berarti mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita menyiapkan seluruh keberadaan kita menyatu di dalam doa secara berbalasan. Tuhan Allah yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena dari hari ke hari dalam berbagai situasi dan kondisi kuasa-Mu nyata. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami yang memberikan keyakinan percaya bahwa dalam persekutuan kami mengalami kehadiran-Mu dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki perpujian berbalasan dari Mazmur 108 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Hatiku siap, ya Allah, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah.
bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Malam ini kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, Allah yang kekal. Karuniakanlah kepada tiap-tiap kami keberanian percaya pada firman yang kami baca dan dengarkan. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, hal ini tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, yaitu terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13.
ayat ini tidak bisa terpisah dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 1-7, karena berbicara tentang kasih. Untuk tema renungan pada malam hari ini adalah kasih, jalan yang lebih utama. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kasih, sebagai umat yang percaya, pasti hal ini bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita pun sudah berbuat kasih terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Menurut firman Tuhan, pada malam hari ini, apa sebenarnya kasih itu? Dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 dijelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah merupakan wujud dari bentuk kasih yang diberikan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kehidupan jemaat di Korintus yang mempunyai banyak karunia-karunia, yaitu tentang nubuat, tentang bahasa roh, tentang pengetahuan, yang semuanya ini dijadikan sebagai pegangan hidup dalam persekutuan. Kita lihat ayat yang ke-8 dan ke-9. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Karunia-karunia itu semuanya akan berakhir. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena tidak sempurna. Kehidupan jemaat di Korintus masih mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda, bahkan dalam pelayanan pun masih pilih-pilih, yang akhirnya dapat menimbulkan perbedaan persekutuan dalam jemaat. Disinilah Bapak Ibu, Paulus dengan tegas memberitakan bahwa persekutuan adalah hal yang utama. Oleh karena itu, harus ada kasih yang menjadi dasar dalam persekutuan. Karena kasih itu tetap tidak berubah untuk selama-lamanya. Dan kasih itu juga akan menyempurnakan karunia-karunia itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyempurnaan yang didasari oleh kasih itu diibaratkan Paulus seperti seorang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Jadi mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Ayat 13 merupakan elemen-elemen dasar Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih adalah sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya agar iman, pengharapan kita tetap kuat. Kita tinggalkan segala perbuatan yang tidak baik dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan atau bantuan dalam kehidupan mereka. Untuk meringankan beban mereka, mari
kita berbuat kasih terhadap saudara-saudara kita, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, semua itu sangat berarti bagi mereka. Tuhan memberkati. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami di dalam ibadah keluarga, meskipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi semua ini tidak mengurangi rasa kerinduan kami untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, kondisi bangsa negara kami pada saat ini, terutama di dalam menghadapi virus corona yang sampai saat ini masih belum berakhir. Tuhan, sebagai umat-Mu, kami mohon kiranya Engkau bercampur tangan, Engkau menyertai akan keberadaan pemerintah negara kami, sehingga virus yang ada saat ini boleh cepat berlalu. Kami berdoa untuk para pimpinan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, di dalam tugas tanggung jawab sebagai pimpinan. Tuhan memberkati, agar beliau ini juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik demi kesejahteraan khususnya masyarakat di Indonesia. Kami berdoa pula untuk pemerintahan kota dan kabupaten yang ada di kota kami, Probolinggo. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, beserta dengan stafnya di dalam tugas tanggung jawab mereka, agar mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pimpinan di daerah, khususnya di Probolinggo, sehingga kota Probolinggo boleh aman, damai, sejahtera, hanya karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk tenaga medis yang saat ini masih berjuang terus untuk pasien virus corona. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesabaran, terlebih kesehatan, di mana mereka harus berjuang dan berhubungan langsung dengan para pasien. Tuhan, kiranya semua ini kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pula untuk keluarga, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi, juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati semuanya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Juga untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati di setiap pelayanan yang ada, sehingga semuanya tetap senantiasa di dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang ada di Probolinggo, khususnya jemaat Immanuel Probolinggo. Kami berdoa untuk pimpinan gereja kami, Ibu Pendeta Ripka, di dalam tugas tanggung jawab sebagai pelayan di jemaat kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati di setiap pelayanannya, baik di gereja maupun di tempat lain. Tuhan memberkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran, terlebih kesehatan. Agar dalam menjalani kehidupan ini, mereka tetap senantiasa selalu ada dalam penyerahan dan lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para presbiter beserta keluarga, untuk komisi, untuk keenam perekat. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati di setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Biarlah semua itu dapat senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa Engkau mengetahui. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan bercampur tangan di dalam penderitaan mereka. Tuhan, kiranya ulurkan tangan, Engkau jamah bagian tubuh yang sakit. Kiranya mereka juga memperoleh kesembuhan yang semuanya berasal dari Engkau. Dan biarlah mereka juga bersuka cita, meskipun dia mengalami sakit. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan yang dikasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita memuji Tuhan sementara memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan asal
jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita secara bersama-sama. Allah sumber pengharapan dan sukacita, kami bersyukur karena kami diperkenankan Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Apa yang kami berikan semuanya adalah anugerah-Mu semata. Karena itu, terimalah syukur hati kami dan kuduskanlah persembahan ini agar bermanfaat bagi pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita menyaksikan keselamatan yang daripada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan dan membangun kehidupan ibadah di tengah keluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Tuhan Maha Kasih, janganlah biarkan kami melangkah tanpa Engkau menyertai kami. Biarkanlah kami tetap menjadi sekutu-Mu terhadap sesama, dan biarlah pengharapan kami utuh pada genggaman kasih setia-Mu belaka. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.